Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Hana, saya dari kelas PIJ 4. Di sini kita akan mendalami sebuah kasus menarik yang terjadi di sebuah sekolah menengah di kota kecil. Sebuah kontroversi yang memicu perdebatan sengit, akankah sains dan agama bisa berdampingan dalam ruang kelas atau haruskah mereka tetap terpisah? Mari kita telaah bersama. Di sekolah ini, kurikulum biologi mengajarkan teori evolusi, menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang melalui seleksi alam, dan ini adalah pilar sains modern. Namun di sisi lain, sekelompok orang tua menyuarakan keprihatinan. Mereka percaya bahwa narasi penciptaan dari kitab suci, sebuah ajaran fundamental dalam keyakinan agama mereka, juga harus diberikan tempat. Bagi mereka, pendidikan bukan hanya tentang fakta ilmiah, tetapi juga tentang nilai-nilai spiritual dan pemahaman akan asal-usul yang lebih luas. Petisi pun dilayangkan kepada Dewan Sekolah. Permintaan mereka jelas, masukkan materi penciptaan sebagai penyeimbang teori evolusi. Mereka ingin anak-anak mereka memahami dua sudut pandang, yang satu berakar pada bukti empiris dan yang lain berlandaskan pada iman. Pertemuan Dewan Sekolah pun menjadi arena perdebatan yang intens. Guru-guru terbagi, ada yang teguh pada prinsip pengajaran sains secara eksklusif, ada pula yang berusaha mencari jalan tengah demi mengakomodasi keyakinan agama. Nah, disinilah filsafat ilmu memainkan peran krusial. Filsafat ilmu membantu kita memahami batasan dan metode sains. Sains pada dasarnya adalah upaya untuk menjelaskan dunia melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Ia mencari penjelasan yang dapat diuji dan direplikasi. Dalam konteks ini, teori evolusi adalah sebuah teori ilmiah yang didukung oleh bukti-bukti kuat dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, paleontologi, dan genetika. Di sisi lain, agama beroperasi pada ranah yang berbeda. Ia berurusan dengan makna, tujuan hidup, moralitas, dan keyakinan transenden. Klaim-klaim agama seringkali tidak dapat diuji secara empiris dengan metode ilmiah. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa sains dan agama bukanlah dua domain yang saling bertentangan secara inheren, melainkan dua cara yang berbeda dalam memahami realitas. Masalah muncul ketika salah satu mencoba mendikte atau menolak domain yang lain. Dalam kasus ini, jika materi penciptaan diajarkan sebagai sains alternatif yang sejajar dengan evolusi, ini dapat menimbulkan kebingungan epistemologis. Sains membutuhkan bukti empiris, sedangkan narasi penciptaan berasal dari keyakinan. Filsafat ilmu akan menyoroti bahwa mencampur adukan kedua domain ini dapat merusak integritas pengajaran sains. Lalu, bagaimana kita bisa mencapai pendekatan yang lebih inklusif tanpa mengkompromikan integritas sains? Yang pertama, pemisahan peran yang jelas. Penting untuk mengajarkan sains sebagai sains dan agama sebagai agama. Dalam pelajaran biologi, teori evolusi harus diajarkan sebagai teori ilmiah yang valid, dengan bukti-bukti pendukungnya. Sekolah tidak boleh mengajarkan narasi penciptaan sebagai teori ilmiah alternatif, karena itu bukan metodologi sains. Kedua, memahami konteks dan batasan. Kurikulum dapat memasukkan diskusi mengenai hubungan antara sains dan agama, namun bukan dalam konteks menguji kebenaran salah satu dari yang lain. Ini bisa dilakukan melalui mata pelajaran lain seperti pendidikan agama, sosiologi, atau bahkan diskusi lintas disiplin. Dalam diskusi ini, siswa dapat diajak untuk memahami bahwa sains menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sementara agama seringkali menjawab pertanyaan, mengapa kita ada dan apa makna hidup. Ketiga, mendorong dialog dan pemikiran kritis. Sekolah bisa menjadi ruang aman untuk berdiskusi secara terbuka mengenai perspektif yang berbeda. Mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang argumen ilmiah dan argumen keagamaan, serta menghargai keragaman pandangan adalah kunci. Ini berarti mengajari siswa bukan hanya apa yang harus dipikirkan, tetapi bagaimana cara berpikir. Keempat, melibatkan komunitas. Komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan komunitas adalah vital. Dewan sekolah dapat mengadakan forum diskusi yang konstruktif untuk menjelaskan tujuan dan batasan kurikulum sains, sambil mendengarkan dan menghargai keprihatinan orang tua. Pendekatan yang lebih inklusif bukanlah tentang mencampur adukan sains dan agama dalam satu mata pelajaran. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai kedua bentuk pengetahuan tersebut, mengakui domain masing-masing, dan membekali siswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang dunia di sekitar mereka, baik dari perspektif ilmiah maupun spiritual. Pada akhirnya, tantangan ini bukan hanya tentang kurikulum, tetapi juga tentang bagaimana kita mendidik generasi mendatang untuk menavigasi dunia yang kompleks.
Dengan memahami peran filsafat ilmu, kita dapat memastikan bahwa pendidikan sains tetap kuat dan berbasis bukti, sementara pada saat yang sama menghargai dan mengakui pentingnya keyakinan dan nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.